Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Zahroh dengan NIM 21403051. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai daur hidup dan kinerja organisasi. Perilaku organisasi merupakan sebuah studi yang mencakup aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu. Hal tersebut merupakan sebuah bidang khusus yang memiliki kaitan ilmu tentang perilaku. Aspek-aspek yang menjadi komponen atau subbab sistem dari perilaku organisasi yaitu motivasi, kepemimpinan, stres atau konflik, pembinaan karakter, dan daur hidup kinerja organisasi. Daur hidup organisasi merupakan tahapan yang pasti dilakukan oleh sebuah organisasi mulai dari awal hingga matinya organisasi. Setidaknya terdapat 4 tahapan dalam suatu organisasi. Yang pertama, kelahiran, pertumbuhan, penurunan, dan kematian. Sedangkan kinerja organisasi yaitu hasil kerja yang didapatkan dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Daur hidup organisasi. Sebagaimana sebuah organisasi memiliki daur hidup. Daur hidup organisasi adalah tahapan-tahapan yang pasti dilalui oleh sebuah perusahaan mulai dari awal hidup hingga matinya organisasi. Setiap organisasi mengalami perbedaan tingkatan dalam melewati setiap tahapan daur hidup. Ada sebagian organisasi tidak mengalami setiap tahap daur hidup organisasi, dan ada organisasi yang melalui dan mampu bertahan dalam waktu yang lebih lama. Sebagian perusahaan memerlukan waktu yang lama untuk menuju tahapan perkembangan, dan banyak peneliti telah meneliti bagian-bagian dalam tahapan perkembangan yang variatif yang harus dilewati oleh suatu perusahaan. Dalam tahapan kemerosotan, perusahaan melakukan tindakan korektif dengan cepat dan langsung berbalik arah. Kelahiran sampai kematian organisasi. 1. Kelahiran organisasi. Tahap pertama adalah lahirnya organisasi. Lahirnya sebuah organisasi terjadi oleh adanya sekumpulan individu yang bergabung dengan memanfaatkan kemampuannya untuk mempunyai tujuan tertentu. Pada tahap ini, organisasi bisa saja terus tumbuh dan berkembang, dan bisa saja langsung mati. Hal ini tergantung pada komitmen dan pengelolaan organisasi tersebut. Maka, pada tahap ini bisa dikatakan sebagai tahap menentukan sebuah organisasi bisa tumbuh atau berkembang. Struktur organisasi yang bersifat fleksibel merupakan keuntungan tersendiri, dikarenakan tidak kakunya terhadap perubahan yang terjadi dalam organisasi. Struktur organisasi yang formal membentuk kestabilan organisasi dan kepastian dalam pelaksanaan pekerjaannya. Struktur organisasi yang lebih spesifik akan mengarahkan prosedur dan aktivitas kerja secara keseluruhan organisasi guna mencapai tujuan organisasi. Teori mengenai ekologi populasi menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran dan kematian organisasi dalam suatu populasi organisasi yang ada. Menurut teori ini, adanya sumber daya dalam organisasi dapat menentukan urutan organisasi dalam populasinya. Persaingan sumber daya dalam organisasi dapat menentukan batas maksimal ukuran kepadatan sumber daya organisasi dalam lingkungan tersebut. 2 faktor yang dapat menyebabkan kenaikan tingkat kelahiran. 1. Penemuan terhadap organisasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat mendirikan organisasi yang serupa. 2. Pengelolaan organisasi dapat menyebabkan kenaikan tingkat kelahiran organisasi, dikarenakan ketahanan dan jenis organisasi yang akan membentuk model organisasi tertentu. Organisasi dapat dikatakan berhasil terlihat dari nilai yang dicapai, yaitu berada pada tingkat kelahiran maksimum. Terdapat 2 faktor yang dapat menyebabkan penurunan tingkat kelahiran yang dicapai organisasi, yaitu 1. Penurunan sumber daya yang ada di lingkungan organisasi akan menyebabkan menurunnya tingkat kelahiran yang dicapai organisasi. 2. Kesulitan yang dialami organisasi dalam mencapai sumber daya yang dibutuhkan. 2. Pertumbuhan organisasi. Tahap kedua ini di mana dapat memanfaatkan peluang dan sumber daya yang dimiliki organisasi dapat tumbuh dan berkembang. Tahap pertumbuhan dalam daur hidup organisasi merupakan tahap pertumbuhan nilai untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya organisasi. Larry Grenier mengajukan teori tentang daur hidup
pertumbuhan organisasi agar sebuah organisasi mampu bertahan di tengah persaingan. Menurutnya, organisasi mengalami 5 tahapan evolusi dan setiap tahapnya akan menghadapi krisis problematika yang berbeda. Untuk mendapatkan kemajuan, maka organisasi harus dapat berhasil mengelola dan memecahkan persoalan dari setiap krisis permasalahan yang dihadapinya. 3. Penurunan organisasi. Tahap ketiga ini adalah masa penurunan. Setiap organisasi pasti mengalami masa penurunan. Penurunan organisasi akan terjadi apabila organisasi tidak mampu mengelola dengan baik permasalahan yang dihadapi. Tahap penurunan ini terjadi ketika mengalami kesalahan atau kegagalan dalam mencegah tekanan baik dari dalam maupun dari luar, sehingga organisasi tidak dapat bertahan. Pemimpin organisasi harus mempunyai kemampuan untuk dapat mengidentifikasi dan memecahkan persoalan yang terjadi dalam organisasi, sehingga organisasi dapat mencapai kinerja maksimum. Apabila pemimpin organisasi tidak mempunyai kemampuan, motivasi, dan keinginan untuk dapat menyeimbangkan hubungan pertumbuhan organisasi dengan keefektifan organisasi, maka organisasi tersebut akan mengalami penurunan. Tahapan penurunan organisasi diidentifikasi oleh William Whiteshell dan Ellen Johnson ke dalam 5 tahapan, yaitu 1. Blinded, 2. Inaction, 3. Faculty action, 4. Krisis, dan 5. Dissolution. 4. Kematian organisasi. Kematian organisasi ditandai dengan ketidakmampuan organisasi menghidupi dirinya sendiri dan tidak mampu beroperasi dan beraktivitas lagi. Pada tahap ini, suatu organisasi hanya menjadi kenangan masa lalu, karena organisasi selalu dilanda konflik, sementara pelayanan atau implementasi tujuan organisasi menjadi terabaikan. Komitmen yang semula dibangun pada awal berdirinya organisasi menjadi tidak ada lagi, dan menjadi banyak anggota organisasi yang keluar atau mengundurkan diri. Jikapun mereka masih bertahan, namun komitmen sudah tidak ada lagi, maka organisasi tersebut bisa dikatakan secara real sudah mati, walaupun secara formal masih berdiri. Penilaian kinerja organisasi. Penilaian kinerja yang baik adalah sebagaimana hasil yang didapatkan bisa menggambarkan secara nyata segala komponen yang terdapat pada kinerja suatu organisasi, dan hasil yang diperolehnya bisa digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi strategi ke depannya, serta perubahan operasional mengenai apa yang dibutuhkan dan proses apa yang diperlukan pada perubahan tersebut. Menurut Muhsun, pengukuran kinerja dapat menyediakan dasar bagi organisasi untuk menilai 1. Bagaimana kemajuan pada sasaran yang telah ditetapkan. 2. Menunjukkan bagaimana kegiatan mendukung tujuan organisasi. 3. Menentukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan organisasi. Dan 4. Membantu dalam membuat keputusan dan langkah inisiatif. Tujuan dari sebuah penilaian kinerja organisasi pada dasarnya mengacu konsisten suatu organisasi tersebut. Dengan adanya penilaian kinerja, suatu organisasi dapat memahami sejauh mana bagian bisa bekerja secara optimal. Maka dari itu, organisasi bisa mengetahui bagian tertentu yang perlu diperbaiki sehingga menghasilkan output yang maksimal. Menurut Alwi, penilaian kinerja berfungsi untuk menentukan beberapa hal, yaitu 1. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi. 2. Hasil penilaian digunakan untuk melihat prestasi yang dicapai individu. 3. Hasil penilaian digunakan untuk melihat kelemahan individu yang menghambat kinerja. Dan yang keempat, hasil penilaian dapat digunakan untuk melihat prestasi yang dikembangkan. Penilaian kinerja sebagai wadah bagi manajer dan karyawan untuk melakukan introspeksi diri terhadap tingkah laku di dalam organisasi. 2. Penilaian kinerja sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pelatihan demi meningkatkan kinerja karyawan maupun organisasi. Ketiga, penilaian kinerja dapat menjadi acuan dalam menghadapi persaingan bisnis pada lingkungan pekerjaan. 6. Metode penilaian kinerja. 1.
Management by Objective atau MBO. 2. 360 degree feedback. 3. Metode assessment century. 4. Behaviorally Encouraged Rating Scale atau BAIRS. 5. Penilaian psikologis. 6. Metode akuntansi sumber daya manusia. Sekian sedikit penjelasan materi tentang daur hidup dan kinerja organisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.